warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Peradaban Umat Islam, yaitu Asari Salimah dan Linda Widiamsyah, kelas PAID Program Studi Pendidikan Agama Islam, akan menyajikan video pembahasan tentang Kerajaan bercorak Islam di Maluku. Proses penyebaran Islam di Maluku. Kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan ada sejak abad ke-13 Masehi. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam bermunculan akibat adanya lalu lintas perdagangan laut seperti pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, maupun India. Salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia adalah Kesultanan atau Kerajaan Ternate dan Tidore yang berlokasi di Tanah Maluku. Kerajaan atau Kesultanan Ternate dan Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berpengaruh di Maluku. Perekonomian kedua kerajaan tersebut mengandalkan hasil bumi cengkeh, pala, rempah-rempah, dan ramuan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Eropa. Maka, kedatangan Islam ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan rempah-rempah yang terbentang antara Malaka, Jawa, Makassar, dan Maluku. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan pada abad ke-15 Masehi. Para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiehara atau Maluku 4 Raja, yaitu yang pertama Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Yang kedua, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Yang ketiga, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati. Dan yang keempat, Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Masa berdirinya Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Kapi adalah salah satu dari keempat kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Peranan Sultan dalam penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kerjasama dengan bangsa Arab dan Sultan yang berguru langsung dengan para sunan di Pulau Jawa. Raja Maluku yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, Gapi Banguna atau Sultan Marhum pada tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Ada juga yang berpendapat dari 1465 sampai 1486 Masehi. Yang tertarik masuk Islam karena menerima dakwah dari Datuk Maulana Husin. Setelah ia wafat, maka digantikanlah oleh putranya yaitu Zainal Abidin yang ikut memperdalam agama Islam dengan berguru kepada Sunan Giri. Pada masa pemerintahannya Zainal Abidin, giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau sekitarnya. Zainal Abidin memerintah hingga tahun 1500 Masehi. Pemerintahan di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Bayanullah, Sultan Hairun, Sultan Babullah, dan Sultan Sirobi. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah, kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaannya. Kedua, kehidupan ekonomi kerajaan Ternate. Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Para pedagang asing datang ke Ternate menjual barang perhiasan, pakaian, dan beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempah.
ramainya perdagangan memberikan keuntungan besar bagi perkembangan kerajaan Ternate, sehingga dapat membangun laut yang cukup kuat. Ketiga, faktor kemunduran Ternate. Faktor kemunduran Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu dombakan oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar dari Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, disebabkan VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata cara kerja yang teratur serta rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kerajaan Tidore. Masa berdirinya Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-11 oleh Syahjati atau Muhammad Nakil yang merupakan saudara dari Masyur Malamo, yaitu pendiri Kerajaan Ternate. Awalnya, kerajaan ini belum bercorak Islam. Pada abad ke-18, Kerajaan Tidore mencapai masa keemasan di bawah kekuasaan Sultan Nuku. Menurut buku Menjadi Indonesia, 13 abad eksistensi Islam di Indonesia, tahun 2006, jilid 335, yang ditulis Komarudin Hidayat. Pada awalnya, yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Moluku Kieraha, yang artinya Persatuan Empat Kolano. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin tahun 1495 sampai 1512. Sejak saat itu, Kerajaan Tidore pun berubah menjadi Kesultanan Tidore atau Kerajaan Bercorak Islam. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur pada tahun 1512 sampai 1526. Kala itu, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara, termasuk Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Sultan Nuku merupakan salah satu raja Tidore yang berhasil membawa kerajaan Tidore menuju puncak kejayaan pada tahun 1797 sampai 1805 Masehi. Pada saat periode ini, wilayah kekuasaan melebar dan berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Dengan struktur pemerintahan yang teratur, Kerajaan Tidore memiliki kehidupan politik yang mapan. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Nuku berhasil menyatukan Tidore dengan Ternate untuk mengalahkan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Peninggalan sejarah Kerajaan Tidore. Ada Istana Kerajaan Tidore atau Kadakoki, Masjid Sultan Tidore, Benteng Tore, dan Tahula. Kemunduran Kerajaan Tidore. Kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan diadu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, kemudian mereka bersatu dan berhasil mengusir keluar dari Kepulauan Maluku.
Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.